Saya sangat terkesan dengan beberapa orang ulama-ulama dan Dewan Syuro, yang mana kalau yang diputus membawakan materi atau ceramah bayan penjelasan agama, maka ulama-ulama yang sudah lama bergerak dalam amal agama tadi itu sangat berhajat kepada ilmu yang disampaikan. Bahkan mereka jadikan contoh dirinya untuk duduk paling depan, di depan pembicara. Dia mohonkan kepada Allah supaya berikan paham apa yang dibicarakan, seakan-akan baru pertama kali mendengar pembicaraan itu, sehingga Allah berikan kepahaman. Ketawaduan mereka itu yang membuat mereka mulia di sisi Allah. Tapi dia seakan-akan, kenapa ada ulama mau duduk di depan orang yang tidak paham agama? Tapi bukan itu intinya. Intinya adalah siapapun yang berbicara, kalau Allah berikan kepahaman, maka sangat mudah bagi Allah. Dan kita yang berhajat kepada agama, bukan agama yang berhajat kepada manusia. Sehingga ketawaduan tadi membuat mereka menembus lintas alam tadi. Barangkali itu salah satu karena seperti Maulana Sa'ad pernah di tahun 2015 Haji Akbar, tahun berapa ya? Saya kurang ingat itu Haji Akbar. Dia selalu kalau di taklim di Masjidil Haram, dia duduk paling depannya ulama itu. Sementara ulama itu mencaci pergerakan tabligh, mencaci, dia hanya manggut-manggut tersenyum. Bahkan setelah ditutup itu ceramah, diberikan hadiah kepada penceramah tadi, minyak wangi. 3 hari berturut-turut dia duduk di situ, baru orang itu tanya, siapa orang itu? Ya, itu katanya cucu Maulana Ilyas. Baru yang penceramah itu mencium beliau bahwa rupanya saya tidak kenal tabligh. Jadi ketawaduan kita untuk duduk taklim saja di orang yang mencaci maki kita, itu bisa mendatangkan satu amal yang kita tidak pahami kalau kita duduk tawaju untuk mendengarkan. Nah, amal-amal seperti ini tidak masuk di logika dan tidak bisa dibahasakan. Karena itu langsung transfer keilmuan yang Allah berikan. Maka ini untuk diri saya, bahwa pentingnya kalau ada bicara agama, cerita agama, siapapun yang berbicara, kita tawajukan diri kita untuk perkara tadi, supaya kita berhajat kepada ilmu tadi. Walaupun ayatnya salah, apanya salah, kita hanya yakin, ya berikan pemahaman kepada kami, dan wallahu a'lam bishawab, hanya Engkau yang bisa menuntun kami kepada kebenaran. Ya, tambahan sedikit. Jadi ketawaduan kepada orang alim itu adalah kewajiban. Setiap orang wajib menghormati ulama. Qala ba'dul ulama di kitab Ta'limut Ta'lim, al-hormatu khairu minat ta'at. Jadi hormat kepada orang-orang alim itu lebih baik, khairu minat, daripada taat. Seperti halnya Raja Harun ar-Rasyid punya anak, anaknya berguru kepada seorang ulama, maka ketika ulama itu menyuruh anaknya Raja Harun ar-Rasyid untuk memuduinya, dibasuh air wudhu, kakinya dibasuh dengan tangannya Raja Harun ar-Rasyid, maka Harun ar-Rasyid agak marah. Itu anak saya, anaknya raja, kenapa dijadikan begitu? Tapi ketika dijelaskan begitu mulianya orang alim, begitu mulianya para ulama, maka Harun ar-Rasyid ridho dengan perkara itu. Maka kita yang namanya manusia, rendahkanlah diri kita, agungkanlah para ulama. Jangan merasa juga diri kita paling hebat. Sehebat-hebat kita, ada orang yang lebih hebat lagi daripada kita. Orang lebih hebat, ada lagi yang lebih hebat. Ada yang lebih hebat, kita masih makhluknya Allah. Jadi orang-orang hebat juga makhluknya Allah. Jadi tidak ada yang merasa lebih hebat, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih hebat. Mungkin sekian dari saya, mungkin bisa ditambah oleh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya teringat dulu ketika masa kecil saya, guru berkata kepada saya tentang sebuah ketawaduan dalam ilmu. Man 'allama ilman bahwa maulaka.
Man 'allama ilman fahuwa maulaka. Siapa yang mengajarkan kamu sebuah ilmu, fahuwa maulaka, maka dia itu adalah rajamu. Jadi seorang yang diberi ilmu dan dia punya ketawaduan, maka teacher atau ustaz, ulama sebagai sumber bermasuk keilmuan, maka dia adalah raja kita. Maka sikap sebagai bawahan kepada raja, anak buah kepada raja, tentu ada hormat tadi, ada penghargaan, ada penghormatan. Itu yang pertama. Yang kedua, menangkap dari dialektika berdua antara Ustadz Ikhwan dan Ustadz Husain, saya bisa memaknai bahwa berilmu itu ujungnya adalah bagaimana mendapatkan kemuliaan akhlak, dan ujung dari kemuliaan akhlak kita diinginkan adalah bagaimana mendapat keridhaan Allah. Semua pencari ilmu ada yang dicari adalah diridha ilahi, ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pagi ini dialektika pulang dari masjid kita belajar tentang bagaimana saudara-saudara kita tabligh yang mengembangkan agama di seluruh penjuru dunia. Mereka berdua sudah lama khuruj, ya. Saya belajar kepada mereka. Mudah-mudahan pagi ini saya mendapatkan harapan bersama, ridha dan kasih Allah, sehingga kita semua selamat dari asap-asap dunia menuju kenikmatan-kenikmatan akhirat dan terhindar dari asap akhirat juga. Salam dari pagi ini. Kita berada di sekretariat komunitas pencinta budaya Tudaka, di mana Pak Ustadz, beliau orang Jawa, beliau orang Bugis, tinggal di Sidrap. Buat di Indonesia ini ada salah satu suku namanya suku Tudaka. Saya menitiknya dan mencoba revitalisasi stories bahwa ada suku yang Allah mungkin tanda petik di dalam surah Al-Hujurat 14 itu bahwa kita diciptakan Allah untuk bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, juga ada di dalamnya di situ. Bukan orang Jawa, bukan hanya orang Bugis, orang Tudaka di dalamnya di situ. Inna khalaqna min dzakar wa unsa, ada di situ juga. Sebagai generasi atau genetiknya orang Tudaka, saya berterima kasih atas kedatangan Ustaz di rumah kami ini di sekitar tema sederhana ini. Mudah-mudahan ini semua menjadikan jembatan-jembatan Shiratal Mustaqim kita semua menuju ke kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dari Hiras Tudaka, malam kesunaanmu yang menentang puluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi